Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film berjudul Clean yang pastinya banyak sekali adegan brutal. Bercerita tentang seorang tukang sampah yang selalu diremehkan. Akan tetapi siapa sangka ia adalah sosok yang sangat menyeramkan di masa lalu. Oke, tanpa berlama-lama kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang tukang sampah bernama Clean yang saat itu sedang melakukan pekerjaannya. Dirasa semua pekerjaannya telah selesai, terlihat Clean yang selalu membawa barang rongsokan dari tong sampah dan akan ia perbaiki sendiri di rumahnya. Hal itu Clean lakukan untuk menambah biaya hidupnya sehari-hari. Karena gaji dari kang sampah tidak mengcover semuanya. Ketika perjalanan pulang, kita diberitahu kalau Clean tinggal di sebuah kota gangster yang penuh kekerasan. Di kota tersebut juga Clean hanya bisa tinggal di sebuah bengkel yang sudah tidak terpakai. Di bengkel itulah ia kerap kali membetulkan barang-barangnya yang ditemukan di tong sampah untuk diperbaiki. Setelah diperbaiki, barang-barang itu Clean jual kepada temannya yang memiliki sebuah toko. Tidak hanya menerima barang bekas, ternyata toko itu juga menjual berbagai macam senjata api. Sehari-harinya Clean selalu memberi sarapan kepada seorang gadis bernama Diana yang merupakan tetangganya. Rupanya Clean sangat perhatian kepada Diana karena wajah Diana sangat mirip sekali dengan putrinya yang telah meninggal. Kebetulan sekali Diana juga seorang yatim piatu dan hanya tinggal bersama neneknya. Sehingga Clean bisa menganggap Diana sebagai putrinya sendiri. Di balik itu kita diperkenalkan dengan bos mafia bernama Michael yang sangat dihormati di kota tersebut. Saat ini Michael sedang menunggu anaknya bernama Rocky. Yang hari itu Rocky baru saja keluar dari penjara. Namun sayangnya Rocky lebih memilih diantar oleh teman-temannya ketimbang Michael ayahnya sendiri. Tentu saja hal tersebut membuat Michael sakit hati karena Rocky dianggap tidak menghargainya. Malam harinya saat Clean bekerja mengambil sampah, tak sengaja ia melihat Michael dan anak buahnya yang sedang melakukan sesuatu mencurigakan di depan toko ikan Michael. Namun Clean memilih tidak peduli dan tidak mau mencampuri urusan mereka. Benar saja Michael dan anak buahnya selama ini menjadikan toko ikannya sebagai kedok untuk mengimport barang haram. Saat ini Michael sangat kesal karena barang haram yang mereka import dari mafia Cina ternyata tidak sesuai dengan perjanjian. Esok harinya Clean menghampiri Diana yang kala itu sedang berjalan kaki. Ternyata bis penjemputan Diana tidak akan melewati komplek tempat tinggalnya lagi. Sehingga mulai sekarang Diana harus berjalan kaki. Tentu saja Clean langsung menawari Diana untuk diantar ke sekolahannya. Bahkan ia rela jika harus mengantarnya setiap hari. Ketika di dalam mobil, Diana bertanya di mana istri dan anak Clean. Clean menjawab jika dirinya sudah tidak memiliki keluarga lagi. Setelah mengantar Diana ke sekolah, Clean kembali ke rumah Diana untuk memberikan sepeda kepadanya. Namun di sini tak sengaja nenek Diana melihat Clean dan menanyakan kenapa Clean begitu baik kepada Diana padahal Diana bukan anaknya. Clean menjawab kalau hal itu sebagai penebusan dosanya di masa lalu. Di balik itu di depan toko Michael ada kiriman barang haram lagi dari mafia Cina. Namun saat itu juga Michael langsung menghabisi kurir yang dikirim oleh mafia Cina itu. Hal tersebut dikarenakan Michael kesal sebab barang haram sebelumnya tidak sesuai dengan kesepakatan. Setelah itu Michael menyuruh Rocky anaknya untuk membersihkan jasad orang tersebut. Malam harinya ketika Clean sedang bekerja dan mengangkut sampah di depan toko Michael, ia melihat sebuah kardus yang berlumuran darah manusia.
Saat itu juga Clint dihampiri oleh Michael dan Michael mencoba menyogok Clint dengan memberikan sejumlah uang. Namun Clint menolaknya karena ia juga tidak akan mencampuri urusan orang lain. Esok paginya saat Clint hendak pulang, tiba-tiba mobil yang ia kendarai mengalami masalah. Lalu ia keluar untuk segera mengeceknya. Tiba-tiba di sana ada seseorang yang sedang dikejar-kejar oleh kelompok gangster. Clint yang biasanya tidak peduli dengan urusan orang lain, kali ini ia mencoba untuk melihat apa yang sedang terjadi. Namun dari belakang salah seorang kelompok gangster itu langsung memukul Clint sampai tak sadarkan diri. Saat Clint tersadar, ternyata ia sudah berada di rumah sakit. Si dokter yang merawatnya mengatakan dengan cedera yang Clint alami seharusnya Clint sudah tewas. Si dokter sangat kagum atas kekuatan tubuh Clint. Di sana dokter itu memberikan sebuah obat yang harus dikonsumsi oleh Clint. Namun Clint malah menolak dan ia berkata kalau dirinya sudah sembuh. Setelah itu Clint mendatangi tempat penyimpanan truk sampahnya dan ia meminta izin untuk tidak bekerja di malam itu. Saat hendak pulang ke rumah, ia melihat Diana yang sedang duduk di luar sendirian. Ketika ditanya, ternyata Diana sedang menunggu si nenek pulang. Karena kunci rumahnya terbawa oleh si nenek sehingga Diana tidak bisa masuk ke rumahnya. Saat itu juga Clint menawarinya untuk menunggu di rumahnya sampai si nenek pulang. Mengingat cuaca malam itu juga sangat dingin. Di kediaman Clint, Diana disajikan berbagai makanan untuknya. Setelah itu Diana yang penasaran mencoba membuka sebuah kotak yang ada di sana. Namun saat hendak membukanya, Clint langsung menghentikannya. Di balik itu di rumah Michael, Rocky anaknya yang sudah muak dengan kelakuan ayahnya selama ini, ia mengatakan kepada ayahnya kalau ia lebih betah di penjara daripada bersamanya. Hal itu tentu membuat Michael marah. Michael mengatakan kalau teman-temannya menaruh hormat kepada Rocky tak lain karena mereka takut dengan Michael, yang merupakan orang paling berkuasa di kota ini. Esok harinya saat Clint hendak pulang setelah menyelesaikan pekerjaannya, tak sengaja ia melihat Diana sedang berkumpul dengan kelompok gangster. Di sana Clint langsung menyuruh Diana untuk cepat pulang. Awalnya Diana tidak mau dan para gangster itu hendak menghajar Clint. Namun Diana langsung menghentikannya dan ia memilih untuk segera pulang. Di hari Minggu sehabis pulang dari gereja, salah satu mantan ketua mafia yang sudah insaf menghampiri Clint. Orang itu seperti tidak asing melihat Clint. Namun Clint menegaskan kalau mereka tidak pernah saling bertemu. Malam harinya saat Clint hendak berangkat bekerja, ia melihat sepeda Diana di sebuah tempat perkumpulan gangster kemarin. Clint langsung membawa kunci Inggris dan segera mengeceknya. Dan ternyata di sana Diana sedang dicekoki barang haram dan hendak diperkaos. Gangster itu juga sengaja menaruh ponsel untuk merekam kelakuan bejatnya. Namun pada saat itu juga Clint langsung menghajar mereka dengan membabi buta. Ternyata kelompok gangster yang Clint hajar salah satunya adalah Rocky. Beberapa hari kemudian terlihat Rocky sedang diperiksa oleh seorang dokter. Dokter itu mengatakan kepada Michael ayahnya kalau Rocky harus segera dioperasi plastik karena mukanya sudah sangat hancur. Bahkan Rocky juga tidak akan bisa bicara dengan normal lagi. Michael yang saat itu masih kesal kepada Rocky, ia tidak mengizinkan anaknya untuk dioperasi sebagai bentuk pelajaran untuk Rocky. Namun di balik kekesalannya kepada Rocky, ia tetap akan menghabisi orang yang telah berani menghajar anaknya. Hingga di suatu hari, polisi yang menjadi tangan kanan Michael berhasil mengetahui melalui rekaman ponsel di TKP kalau orang yang melakukan itu semua adalah Clint si tukang sampah. Michael langsung memerintahkan polisi itu untuk menghabisi Clint termasuk Diana dan neneknya.
Sore harinya ternyata Clint sudah membawa Diana dan neneknya untuk segera meninggalkan kota tersebut. Namun di tengah jalan mereka diberhentikan oleh seorang polisi. Saat Clint menyadari kalau polisi yang menghentikannya adalah salah satu tangan kanan Michael, ia pun langsung menancapkan gas mobilnya. Beruntung Clint berhasil lolos dari kejaran mobil polisi tersebut. Setelah itu mereka berhenti di sebuah tempat makan karena nenek Diana ingin buang air. Di sana Clint mengatakan kalau dirinya akan menunggu saja di luar. Setelah Diana dan neneknya masuk, Clint langsung bergegas mencari mobil untuk ia curi. Karena ia merasa kalau mobil miliknya sebentar lagi akan mogok. Ketika Clint sedang mencuri mobil, tiba-tiba para pembunuh bayaran suruhan Michael datang. Mereka turun di sana karena melihat mobil Clint sedang terparkir. Ketika Diana dan neneknya hendak kembali, mereka kepergok oleh orang-orang suruhan Michael. Di sana Diana dan neneknya langsung berusaha untuk bersembunyi. Sementara di luar, Clint baru saja datang ke sana dengan membawa mobil curiannya. Clint langsung menyangka kalau kelompok Michael sudah ada di dalam. Di sana, Clint menghabisi salah satu kelompok mereka yang sedang berjaga di luar. Di sisi lain, kelompok itu masih berusaha mencari Diana dan neneknya. Hingga mereka bertemu dengan Clint dan langsung dihajar oleh Clint tanpa ampun. Setelah itu Clint membawa Diana dan neneknya menginap di sebuah motel. Di sana Clint teringat lagi dengan anaknya yang kini telah meninggal. Diketahui kalau anaknya meninggal karena overdosis. Clint merasa bersalah karena anaknya meninggal setelah coba-coba memasukkan cairan suntikan yang sering dipakai oleh Clint. Dan sekarang Clint berjanji akan menjaga Diana sebagai bentuk penebusan dosanya di masa lalu. Malam itu juga ia keluar dari motel untuk kembali pulang. Saat kembali ternyata bengkel yang selama ini ia tinggali sudah dihancurkan oleh anak buah Michael. Pagi harinya Clint menghampiri toko temannya untuk membeli beberapa senjata. Karena saat ini ia akan berburu, yaitu memburu Michael dan antek-anteknya. Sementara Michael beserta tangan kanannya mendapatkan informasi jika Clint, si tukang sampah yang sedang mereka incar saat ini, merupakan mantan pembunuh bayaran yang sangat disegani dan dihormati. Nama asli Clint adalah Carlo dan ia juga merupakan sosok paling kejam. Saking kejamnya Clint dijuluki si malaikat maut. Mendengar penjelasan itu tentunya wajah Michael seketika pucat ketakutan. Malam harinya Clint akan memulai aksinya, yaitu memburu Michael CS. Terlihat Clint yang sedang mempersiapkan pemburuannya. Di balik itu Michael sengaja mengadakan pesta bersama para mafia lain agar ia bisa terlindungi dari Clint yang sudah pasti akan memburunya. Ketika sedang asik berpesta, tiba-tiba ada mobil truk sampah yang menghancurkan rumahnya dan sudah pasti itu adalah Clint. Kemudian Clint meledakkan sumber listrik rumah tersebut dan ia mulai menghabisi mereka satu persatu. Mereka berusaha untuk melumpuhkan Clint, namun tentu saja mereka tidak akan mampu melawan si malaikat maut. Clint dengan ganas menghabisi mereka tanpa ampun. Hingga semua orang yang tersisa tentu menyesal telah mengusik Clint, si malaikat maut. Di suatu kesempatan, Michael yang sudah mengetahui Clint sangat kelelahan, ia mencoba menghabisinya dan terjadi duel yang sangat sengit. Saat Michael sudah terpojok, tiba-tiba Rocky anaknya keluar dari kamar dengan membawa senjata.
Di sana Michael yang sangat bangga karena kini Clint akan segera dihabisi. Namun ternyata anaknya itu malah menghabisi ayahnya. Rocky marah karena ayahnya telah tega membiarkan dirinya hidup dengan keadaan wajah yang rusak. Saat itu juga Rocky sebenarnya akan menghabisi Clint, namun sayangnya senjatanya sudah kehabisan peluru. Singkat cerita, beberapa bulan setelah itu, kini terlihat penduduk yang mulai menempati kembali rumah yang dulu sempat mereka tinggalkan. Karena sekarang kota tersebut sudah terbebas dari gerombolan gangster dan mafia yang kerap kali berbuat onar. Di akhir film, Diana melihat dari kejauhan truk sampah yang sering dibawa oleh Clint sedang menghampirinya. Diana menganggap kalau Clint adalah malaikat penyelamat, bukan malaikat maut. Kemudian film pun tamat. Kisah yang dapat kita ambil dari film ini salah satunya adalah jangan pernah meremehkan pekerjaan seseorang. Karena siapa tahu orang tersebut lebih baik dari kita. Terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton video ini sampai akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.